Pemirsa, seperti apa rasanya bila rumah dan juga lahan pertanian ataupun perkebunan Anda yang telah berpuluh-puluh tahun didiami tiba-tiba disita karena berstatus sebagai agunan kredit. Seperti hal yang terjadi di ratusan warga yang terancam kehilangan tempat tinggalnya di Bogor ini. Bila laku di lelang, itulah yang terjadi di 2 desa khususnya di Kabupaten Bogor. Dan kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Kami sudah tiba di Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor. Pemirsa, kalau kami lihat di beberapa lokasi ini sudah dipasang plang seperti ini, tanah milik negara. Dan sebenarnya kisah desa yang dijadikan agunan ini tidak terjadi begitu saja. Kita lihat ini semua dimulai pada tahun 83. Saat itu Lee Darmawan Ciankiat, pemilik Bank Perkembangan Asia atau BPA, ini memberikan pinjaman kepada Muhammad Madrawi yang merupakan Direktur PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu. Pinjamannya ini senilai 850 juta rupiah yang mengagunkan tanah seluas 406 hektar menggunakan nomor girik milik warga desa Sukaharja. Kemudian pada tahun 91 muncul putusan Mahkamah Agung di mana Lee Darmawan Ciankiat ini menjadi tersangka kasus korupsi dan seluruh asetnya ini disita, termasuk lahan agunan dari PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu. Tapi saat itu peta luasannya berbeda menjadi 445 hektar. Nah, pada tahun 94 eksekusi kasus dilakukan oleh BLBI. Ini mengeksekusi sejumlah aset milik Lee Darmawan Ciankiat, termasuk yang ada di Desa Sukaharja. Saat itu lahan yang terverifikasi luasnya sekitar 80 hektar. Kemudian di tahun 2019 tiba-tiba muncullah tim Satgas BLBI yang saat itu didampingi BPN memploting dan mengklaim ada 445 hektar sitaan tanah atas nama Lee Darmawan Ciankiat di Desa Sukaharja. Kemudian pada tahun berikutnya ini mulailah dilakukan pemasangan plang hingga 2022 melakukan pemblokiran pelayanan pajak dan jual beli seluruh Desa Sukaharja. Jadi tidak semua wilayah di Desa Sukaharja ini terkena dalam kasus tanah yang digunakan sebagai agunan. Tapi ternyata Desa Sukaharja ini bukan satu-satunya. Karena di Desa Sukaharja ini kurang lebih ada 528 hektar yang menjadi masalah. Sementara tetangganya adalah di Desa Sukamulya, sekitar 370-an hektar. Padahal informasi yang kami dapatkan pemirsa bahwa sebagian besar warga di sini memang sudah memiliki SHM atau surat hak milik. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Butuh sekitar waktu 4 jam dari Jakarta untuk mencapai Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini tengah jadi perbincangan karena dijadikan agunan pinjaman. Informasi itu muncul dari Menteri Desa, Yandri Susanto. Akibatnya, ribuan warga terancam pidana. Padahal mereka sudah tinggal di sana sejak masa kolonial Belanda. Sekretaris Desa Sukaharja menyebut persoalan hukum di desanya sudah terjadi menahun dan belum ada jalan keluar. Saya kan tadi sudah mencoba melihat ke sekeliling, ternyata banyak plang yang sudah dipasang. Itu sebenarnya sudah dipasang dari kapan, Pak? Ya, yang saya tahu itu tahun 2019. Ya. Sampai saat ini pun masih banyak pemasangan juga? Untuk sekarang belum. Kalau yang punya SHM dia pasti bertahan karena itu juga alas bukti kepemilikan dari negara juga yang dikeluarkan oleh BPN. Ada pemlotingan juga di wilayah yang di sana, pemlotingan tanah warga. Jadi kalau BPN kan sistemnya gini, kalau misalkan terploting sama HGU Perhutani, oh ini terploting sama BLBI, sementara warga juga punya tanah bukti kepemilikan, ini gimana gitu. Warga desa tidak dapat berbuat banyak. Warga hanya memahami tanah yang dihuni bersama keluarganya sudah sejak zaman kakek. Tiba-tiba, tanah tersebut diagunkan. Sejak tahun 2019, karena pada saat itu ada pihak Satgas BLBI bersama dengan BPN
membawa alat ukur mengelilingi lahan-lahan kami, dan itu sempat kami protes. Tapi jawabannya pada saat itu adalah ini hanya untuk pengukuran secara keseluruhan, nanti yang tidak termasuk akan dikeluarkan. Nah, di tahun itu juga kita mencoba memproses secara reguler SAM. Ternyata jawaban dari pihak BPN ini masuk plotting BI. Nah, disusul tahun 2022 kalau nggak salah ketika ada program PTSL dari pemerintah, kita sudah melakukan pengukuran, ternyata pihak BPN nggak mau menandatangani berkas. Kalau dengan Haji Madrawi, kita pernah bertemu pada saat tahun 2014, itu beliau turun untuk memverifikasi lahannya, dan kebetulan karena lahannya bertetangga dengan saya, jadi dia mencari keluarga saya dan saya untuk babat batas. Nah, lokasinya masih ideal pada saat itu, bahwa tanah kita tidak masuk. Karena baru masuknya itu kemudian setelah Haji Madrawi meninggal, itu ada lagi verifikasi. Nah, disitulah kemudian titiknya berbeda dan berubah. Yang sudah SAM sebagian, Mbak. Tapi sebagian lagi pada saat proses pengajuan, baik secara reguler dan PTSL itu yang kemudian tertolak setelah ada plottingan dari BLBI. Ini kan udah ada nih beberapa SAM yang sudah jadi dikirim, salah satunya sudah SAM. Oke, ini tapi pemiliknya memang tidak tinggal di sini ya? Pemiliknya kebanyakan memang tidak tinggal di sini. Kejelasan, Mbak, karena kalau memang kita masuk, mana buktinya? Kalau memang kita tidak masuk, jangan digantung. Tapi pemirsa, usai berbincang dengan sejumlah warga, ternyata tanah yang bersengketa bukan hanya di Desa Sukaharja saja, tapi ada belasan ribu jiwa di Desa Sukawangi yang terancam pidana. Total ada 3 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang tengah menghadapi persoalan serupa. Desa Sukawangi merupakan pemekaran dari Desa Sukaharja tahun 1982. Tanah warga diklaim sebagai bagian hutan lindung. 4 warga bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu benar adanya bahwa ada 4 tersangka karena di situ warga kami ini menduduki menggunakan lahan tanpa seizin dari Kementerian Kehutanan. SK dari Kementerian Lingkungan Hidup itu 1.800 hektar. Itu seluruhnya? Semuanya satu desa. Baik di dalamnya ada bukti kepemilikan sertifikat, AJB, ya kan, SPPT, yang setiap tahun bayar pajak warga masyarakat Sukawangi. Termasuk kantor kepala desa? Termasuk kantor desa Sukawangi dan semua pasus-pasus yang ada di Sukawangi itu masuk ke dalam SK Lingkungan Hidup tahun 2000. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan pihaknya menargetkan penuntasan kasus 2 desa di Kabupaten Bogor yang dijadikan agunan selesai pada Oktober ini. Penyelesaiannya akan dituntaskan Kemendes PDT dengan berkoordinasi beragam pihak, termasuk pemerintah daerah setempat. Kasus sengketa tanah terus-terusan terjadi, pemirsa. Ini bukan yang pertama kali. Seharusnya pemerintah sudah menyiapkan mitigasi dan juga bagaimana penyelesaian agar kasus serupa tak terus-terusan terjadi dan merugikan masyarakat. Bagaimana kalau menurut Anda? Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan, Metro TV.